Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk. Silakan duduk ya Bu ya. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan sambiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sambiran. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feni. Baik Ibu Feni, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya ingin mengetahui tentang keterlambatan berbicara itu seperti apa ya Bu? Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu mengenai keterlambatan berbicara? Belum Bu. Belum ya, baik Ibu. Jadi nanti di sini saya akan memberikan kayak tentang keterlambatan berbicara dan bahasa ya Bu ya. Yang tujuannya agar Ibu Feni ini mengetahui apa sih itu keterlambatan bahasa dan berbicara ya. Baik, langsung saja ya saya mulai. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis keterlambatan bicara dan bahasa. Jenis keterlambatan bicara dan bahasa yaitu gangguan komunikasi, gangguan berbahasa, gangguan berbicara, gangguan suara, gangguan kelancaran atau yang biasa disebut dengan gagap atau gangguan artikulasi, gangguan fonologi ya Bu Feni ya. Lalu saya akan menjelaskan pengertian gangguan komunikasi. Pengertian gangguan komunikasi ini merupakan gangguan komunikasi adalah ketidakmampuan untuk menerima, mengirim, memproses, memahami konsep atau verbal, nonverbal, dan grafik simbol. Lalu keterlambatan komunikasi ini digunakan bila tingkat perkembangan komunikasi secara bermakna berada di bawah tingkat usia yang diharapkan ya Bu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian gangguan berbahasa. Jadi gangguan pemahaman, gangguan bahasa lisan, lalu tulisan dan atau pemakaian sistem simbol ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan pengertian gangguan berbicara. Gangguan berbicara adalah gangguan dalam menghasilkan bunyi yang bermakna sebagai hasil koordinasi pernafasan, fonasi, resonansi, dan sistem artikulasi. Lalu gangguan ini mempengaruhi kemampuan anak untuk memproduksi bahasa lisan yang jelas dan cerdas ya Bu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang gangguan suara. Apa sih itu gangguan suara? Gangguan suara adalah meliputi setiap penyimpangan tinggi nada, keras, dan kualitas suara secara konsisten yang mempengaruhi komunikasi ya Bu ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan gangguan kelancaran atau yang biasa disebut dengan gagap ya. Gangguan kelancaran adalah setiap kali anak berusaha berbicara terjadi pengulangan, perpanjangan, atau penghentian kata atau bagian dari kata secara involunter. Lalu keterlambatan dimulai pada tahun pertama pada masa perkembangan paling cepat, lalu akan terkoreksi saat anak usia prasekolah ya Bu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi itu apa sih? Gangguan artikulasi yaitu meliputi gangguan bunyi bicara di mana masalahnya adalah mekanisme produksi motorik berbicara. Anak tidak dapat mengucapkan kata secara benar ya. Lalu selanjutnya ada gangguan fonologi. Gangguan fonologi ini apa sih? Gangguan fonologi meliputi kesalahan bunyi yang mempengaruhi suara grup bunyi atau rangkaian bunyi. Contohnya, susu jadi cucu, lalu bola jadi boa, lalu makan jadi makan. Seperti itu ya Bu ya penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas. Sebelumnya apakah bahasa saya mudah dipahami? Ya, mudah dipahami ya. Tidak ada yang ditanyakan ya Bu Feni ya? Baik, karena itu saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya pada Ibu Feni. Apakah yang tadi saya jelaskan Ibu dapat memahaminya atau tidak? Apa yang disebut dengan gangguan bicara ya Bu ya? Gangguan seperti gangguan pemahaman, penggunaan bahasa lisan, tulisan, dan pemakaian sistem simbol. Iya betul. Baik Ibu, sepertinya Ibu Feni sudah paham ya. Baik, karena Ibu Feni sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya, karena Ibu sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya cukup sekiankan konseling pada pagi hari ini. Apabila nanti ada yang bisa saya bantu lagi, bisa datang lagi ya Bu ya. Selamat siang, mari saya antar Ibu.